Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kami di sini akan menjelaskan terkait dengan transfer risiko. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu tim kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Monika Mega Pertiwi. Lalu yang kedua ada teman saya yaitu Asri Rahmawati, dan yang terakhir ada Misbahus Sudur. Risiko merupakan suatu ketidakpastian antar terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Lalu apa yang dilakukan ketika terjadinya suatu risiko? Yang pertama ada yang namanya risk transfer. Di sini kita mengalihkan risiko tersebut ke pihak lain. Lalu yang kedua ada risk accept. Di sini kita menerima risiko yang terjadi. Lalu yang terakhir ada risk avoid. Di sini kita menghindari risiko yang akan terjadi. Lalu transfer risiko merupakan suatu tindakan memindahkan risiko yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dari sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki kompetensi dalam mengelola risiko lebih baik. Selanjutnya, produk yang bisa dilakukan transfer risiko. Yang pertama, manusia dan harta benda, yaitu cara paling tradisional yang dilakukan oleh perusahaan untuk mentransfer risiko untuk manusia dan harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan membeli berbagai jenis asuransi. Yang kedua, uang kas. Cara paling efektif untuk melindungi nilai kas yang ada untuk sementara waktu sebelum diberlakukan untuk digunakan, yaitu dengan melakukan investasi ke produk keuangan. Selanjutnya, bentuk alternatif risk transfer atau ART. Yang pertama, asuransi. Risiko yang dialihkan kepada pihak asuransi adalah risiko yang tidak satupun pihak lain dalam proyek yang mampu untuk mengatasinya. Yang kedua, mensubkontraktorkan, yaitu tindakan ini juga sering dilakukan oleh kontraktor. Dengan melakukan subkontraktor, maka pekerjaan yang sulit dan membutuhkan spesialisasi akan dikerjakan oleh subkontraktor, termasuk risiko-risiko yang mungkin terjadi di dalamnya. Yang ketiga, mengubah klausul kontrak. Itu jika dalam klausul kontrak terdapat alokasi risiko yang tidak sesuai atau tidak tepat yang dapat berdampak pada kegagalan proyek, maka masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus bernegosiasi dalam mengubah klausul kontrak tersebut. Selanjutnya, contoh asuransi yang digunakan untuk transfer risiko. Yang pertama, asuransi jiwa. Kedua, asuransi kesehatan. Ketiga, asuransi kendaraan. Yang keempat, asuransi pendidikan. Yang kelima, asuransi bencana. Yang keenam, asuransi kecelakaan. Yang ketujuh, asuransi hari tua. Yang kedelapan, asuransi lainnya. Selanjutnya, adapun tujuan transfer risiko menggunakan asuransi. Yang pertama, untuk mengalihkan sejumlah risiko yang ada pada suatu pihak kepada pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, untuk memperkecil potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat terjadi suatu risiko. Yang ketiga, jaminan bagi suatu pihak untuk mendapat perlindungan atas segala risiko kerugian yang mungkin terjadi. Yang keempat, khusus untuk asuransi jiwa tertentu atau asuransi jiwa, asuransi dapat menjadi tabungan karena sebagian biaya premi akan dikembalikan kepada nasabah. Kemudian yang kelima, untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. Keenam, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Yang ketujuh, untuk menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Yang terakhir, sebagai dasar bagi pihak bank dalam memberikan kredit karena bank membutuhkan perlindungan atas dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Selanjutnya, ada penjelasan singkat tentang pentingnya alternatif risk transfer untuk perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah sadar akan arti pentingnya transfer risiko atau ART, maka perusahaan akan mencari perlindungan risiko dari pihak ketiga. Dan hal ini akan dapat membantu mengurangi labilnya atau volatilitas pendapatan dan kinerja perusahaan. Nah, yang terakhir, ada beberapa kendala pelaksanaan alternatif risk transfer atau ART. Yang pertama, ART tidak akan sepenuhnya menghilangkan risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, budaya perusahaan yang masih belum pada taraf kesadaran akan pentingnya transfer risiko.
Yang ketiga, keengganan untuk berubah dari manajemen, seperti tambahan perlindungan asuransi yang akan menyebabkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Dan yang terakhir, salahnya pemilihan produk transfer risiko yang benar untuk perusahaan. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan kami terkait dengan transfer risiko. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa di like dan share agar ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.